Salam, selamat sore. Kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba dengan program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Edupreneurship oleh dosen pengampu Mas Uli Marbun SEMM dan Mega Retno Wulandari SPD MM. Kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai makalah Business Plan Perspektif Edupreneurship. Sebelum kami menjelaskan bisnis kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Agnes Yati Malo dengan NIM 222010 sebagai ketua kelompok. Saya atas nama Roni Suratu Jawa dengan NIM 222009 sebagai anggota kelompok. Saya atas nama Asrin Celikanja dengan NIM 222011 sebagai anggota kelompok. Saya atas nama Stefani Asramburu dengan NIM 222011 sebagai anggota kelompok. Saya atas nama Justina Kariliara dengan NIM 222013 sebagai anggota kelompok. Saya atas nama Intan Timbang dengan NIM 220014 sebagai anggota kelompok. Oke, ini ide bisnis kami yaitu tentang bimbel Kalistung, bimbingan belajar, membaca, menulis, dan menghitung. Berusaha di bidang edupreneurship yang menjadi latar belakang bisnis, kemampuan membaca, menulis, dan menghitung atau yang kita biasa sebut dengan Kalistung pada usia dini akan mempengaruhi mutu pendidikan pada tingkat pendidikan dasar. Pengertian Kalistung. Kalistung adalah suatu metode dasar anak bisa mengenal huruf dan angka. Keterampilan Kalistung membaca, menulis, dan berhitung bisa dikenal pada anak dimulai ketika anak berusia 4 tahun. Semua pelajaran yang didapat oleh anak pada usia ini akan berpengaruh pada kehidupan ketika dewasa kelak. Berikutnya, alasan memilih ide bisnis bimbel Kalistung, yaitu bimbel Kalistung termasuk bimbel yang mudah dijalankan. Pelajaran membaca, menulis, dan menghitung bisa dilakukan oleh siapapun. Hal ini membantu pelaku bisnis secara mandiri tanpa perlu memiliki karyawan tambahan. Selanjutnya itu analisis SWOT awal. Yang pertama, kekuatan. Dalam kekuatan itu ada 3. Pertama, kekompakan anggota dalam menjalankan bisnis. Kedua, keuangan yang stabil. Yang ketiga, konsumen yang tetap dan bertambah seiring waktu. Yang kedua, kelebihan. Lebih fokus dan juga mengutamakan kepada pengembangan anak-anak dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, kekurangan. Konsumen tahap awal belum banyak sehingga usaha yang kami jalankan masih terjaga-jaga. Dan yang keempat, peluang. Banyaknya konsumen dan bertambah seiring waktu, maka semakin besar peluang kita untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, semakin populer atau viral usaha kami, maka semakin bagus, berarti usaha yang kami jalankan sudah memenuhi kapasitas standar mengajar. Yang kelima, ancaman. Kami belum menjalankan usaha, jadi belum ada ancaman dalam usaha kami. Yang kedua itu kita masuk pada business plan. Yang pertama ada profil usaha. Dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada gambaran usaha. Usaha yang membantu anak-anak, terkhususnya untuk anak-anak yang masih di bangku TK dan SD untuk belajar membaca, menulis, dan menghitung. Tidak banyak jam atau waktu di sekolah untuk mengajar anak-anak dalam Kalistung karena di sekolah mengajar materi. Yang kedua kita masuk pada bagian kegiatan. Kegiatan yang pertama itu kegiatan pendahuluan dengan deskripsi kegiatan. Pengajar memberi saran kepada anak-anak. Pengajar mengajak anak-anak untuk bernyanyi lalu berdoa bersama. Lalu pengajar mengajak anak-anak untuk menyanyikan beberapa lagu yang bersemangat sebelum memulai kegiatan belajar dengan alokasi waktu 15 menit. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti, yaitu di mana kita mengajak peserta didik untuk mengenal huruf. Contohnya mengenali huruf A sampai Z. Yang kedua itu mengajak peserta didik untuk mengenal angka dari angka 1 misalnya dari angka 1 sampai 100. Berikutnya mengajak
siswa untuk bermain game supaya mereka tidak bosan dalam ini kegiatan belajar mengajar. Yang berikutnya kita mengajak peserta didik untuk mengenal gambar, misalnya gambar hewan atau tumbuhan. Yang berikutnya kita mengajar siswa untuk belajar mengeja, lalu memberi latihan soal untuk dikerjakan di rumah dengan alokasi waktu 30 menit. Kegiatan berikutnya itu yaitu penutup. Pengajar mengajak peserta didik untuk bernyanyi dan berdoa bersama sebelum pulang. Pengajar membalas salam dari peserta didik. Lalu pengajar melatih peserta didik untuk saling kepada pengajar sebelum meninggalkan kelas. Yang berikutnya, cara dan manfaat. Yang pertama, cara menggunakan media bergambar yang beragam. Yang kedua, ajak anak-anak untuk aktif berbicara. Yang ketiga, menciptakan permainan atau games di sela-sela pembelajaran. Yang keempat, memberikan hadiah untuk anak-anak yang memenangkan games. Yang kedua, manfaat. Yang pertama itu disiplin waktu, tidak akan menunda belajar Kalistung. Yang ketiga, memiliki teman belajar Kalistung. Yang keempat, memiliki suasana belajar yang berbeda dari biasanya. Yang kelima, membuat anak untuk belajar mandiri. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Berikutnya kita masuk pada visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan bimbel Kalistung yang bermutu dan kreatif untuk meningkatkan kemampuan pada anak-anak. Misinya untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membantu orang tua yang tidak memiliki waktu untuk mengajar anak-anak, membantu mempersiapkan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang baru. Dan bimbel Kalistung ini juga memiliki pesaing, karena kita ketahui bersama bahwa banyak sekali bimbel-bimbel yang telah dibentuk. Maka dari itu untuk memenangkan persaingan, kami membutuhkan strategi, yaitu memulai dari rumah, saling bekerja sama dengan teman kelompok atau kekompakan dalam menjalankan bisnis, marketing yang tepat, administrasi yang rapi. Sekarang masuk dalam target itu terdapat ada target konsumen dan juga target pendapatan. Pertama, target konsumen. Target kami itu anak-anak yang berumur 4-10 tahun dengan yang masih sekolah TK maupun SD. Misalnya ada juga anak-anak yang masih lebih dari sebelum ada TK, kan ada juga yang mau itu bisa masuk. Di sini kita membantu anak-anak dalam membaca, menulis, dan menghitung, baik itu perempuan maupun laki-laki. Targetnya kita nih untuk bimbel ini 30 peserta didik per minggu, jika bisa setiap minggunya selalu bertambah. Target pendapatannya kita sebesar 500.000 per bulan. Jadi jenis usaha kami ini jenis usaha les privat offline dan didirikan pada tanggal 12 Maret 2022. Berikutnya kita masuk pada kebutuhan dana dan modal usaha. Untuk mendirikan bimbel Kalistung ini kami membutuhkan beberapa jumlah dana dengan kebutuhan meja dan kursi dengan jumlah dana 210.000, pensil dan penghapus 75.000, papan tulis dan spidol 125.000, buku tulis 110.000, alat hitung sempoa 120.000, dan kebutuhan lainnya di saat kegiatan yang mendesak sebesar 110.000. Jadi jumlah dana yang kami butuhkan itu adalah 750.000, dan sumber modal yang kami pakai pada saat ini adalah modal milik sendiri, dengan cara pemilik usaha masing-masing mengumpulkan uang sebesar 125.000. Jadi anggota kami satu orang akan mengumpulkan uang sebesar 125.000. Maka karena jumlah kami ada 6 orang, maka terkumpullah sumber modalnya itu 750.000. Kenapa kami memilih modal sendiri? Itu karena modal sendiri itu, kenapa kami memilih sumber modal sendiri? Karena bagi kami yang pemula, untuk memulai usaha, dan usaha ini
modalnya kami bisa jangkau. Menggunakan modal sendiri lebih aman dan mudah dibandingkan dengan modal pinjaman karena tidak dikenakan denda, pajak, dan kerugian jika usaha yang kami jalankan tidak lancar pada awalnya. Kemudian kita masuk pada transaksi pembayaran dan pinjaman modal usaha. Transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu yang pertama pembayaran melalui BRIPA atau juga bisa dengan pembayaran secara tunai. Kemudian sumber daya manusia dan customer service. Pengelola SDM yaitu deskripsi dari administrasi atau manajemen suatu usaha. Tenaga kerja dalam bisnis bimbel Kalistung itu pendiri bisnis sendiri, itu kami anggota yang mendirikan bisnis. Bagian organisasinya itu yang menjadi ketua Agnes Sunyati Malo, wakil ketua saya sendiri Roni Ratu Jawa, bendahara Intan Rambu Kai Timbang, sekretaris Justina Karihara, bagian pemasaran Asrin Celi Kahanja, dan bagian pelayanan Stefani Ati Rambuboru. Berikutnya masuk pada pasar dan pemasaran. Pasar adalah salah satu institusi dalam usaha. Lokasi pasar dan pemasaran. Yang pertama itu pasar, lokasinya di rumah sendiri salah satu anggota kami di Jalan Perdamaian Wangga Kambera, Subang Timur, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya pasar dan pemasaran. Yang pertama pasar adalah salah satu institusi dalam usaha. Ini lokasi dalam bimbel Kalistung kami yaitu di rumah sendiri di salah satu anggota kami. Tempatnya di Jalan Perdamaian Wangga Kambera, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Masuk dalam pemasaran. Dalam pemasaran ini kami bagi menjadi 4 kelas, ada kelas A, B, dan kelas B. Untuk kelas A, ini waktu bimbelnya itu pada hari Selasa dan hari Kamis dari jam 2.00 sampai jam 3.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kelas B dari hari Rabu dan hari Jumat sama waktunya dari jam 2.30 sampai jam 3.30 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kelas C hari Selasa dari jam 2.45 sampai jam 3.50 waktu Indonesia Tengah, dan hari Sabtu jam 9.30 sampai jam 10.30. Dan untuk kelas D hari Rabu dan Sabtu dari jam 3.45 sampai jam 4.45 waktu Indonesia Tengah. Jadi kita masuk strategi pemasaran. Ada beberapa strategi yang kami gunakan untuk bisnis bimbel Kalistung, yaitu yang pertama promosi. Promosi yang kami gunakan itu 2, promosi offline dan promosi online. Promosi online kami membagikan brosur bimbel Kalistung di sekolah-sekolah baik TK dan SD, serta membagikan di tetangga sekitarnya yang mempunyai anak-anak yang umur 4 tahun sampai 10 tahun. Yang kedua, promosi online. Promosi online memposting brosur bimbel Kalistung di sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan sebagainya. Dan ini contoh brosur yang kami buat untuk bimbel Kalistung. Bagian laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Pertama, laporan keuangan ini pada tanggal 20 Januari 2022 ini modul awalnya kami itu 250 modul sendiri. Pada tanggal 21 ini kami membeli meja kursi, pensil, penghapus, papan tulis, spidol, buku tulis dan buku gambar, alat hitung sempoa. Itu kita menggunakan sekitar 640.000. Oke, masuk dalam laporan keuangan pada tanggal 20 Januari 2022 kita mempunyai modal 350 menggunakan modal sendiri. Pada tanggal 21 Januari 2022 ini kita membeli alat dan bahannya, ada meja kursi, pensil dan penghapus, papan tulis, spidol, buku tulis dan buku gambar, alat hitung dan sempoa, Ini dan yang kami butuhkan di sini yang kami keluarkan sekitar 640, jadi sisanya itu tinggal 110. Jadi
kami kalkulasikan biaya pendapatannya, uang pendaftarannya untuk ini bimbel Kalistung itu sekitar 25.000 per anak. Calon peserta didiknya sekitar 30 anak. Jadi kita bisa hitung 30 kali 25.000 itu 750.000. Jadi kita juga menghitung pendapatan yang kami dapatkan jika ada 30 calon peserta didik anak. Totalnya rumusnya itu jumlah pertemuan per minggu dikali jumlah calon peserta didik dikali biaya sekali pertemuan dikali 4 minggu. Jadi jumlah pertemuan per minggu itu 8 kali dikali 30 jumlah calon peserta didik dikali biaya sekali pertemuannya itu 5.000 dan dikali ini per minggu itu sebulan itu sekitar 4 minggu, jadi sudah dapatnya 4.800.000. Jadi yang kami dapatkan dalam sebulan sebesar 4.800.000. Dan laba atau keuntungan yang kami dapat yaitu rumusnya laba sama dengan pendapatan kurang modal awal sama dengan 4.800.000 dikurangi 750, hasilnya 4.050.000. Jadi itu keuntungan yang kami dapatkan. Dan dalam keuntungan ini kami bagi lagi dalam ini untuk gaji untuk pengajar atau karyawan. Ya, jadi kita ada 6 orang pengajar, jadi kami bagi 6, jadi masing-masing anggota dapat 675.000. Dan yang bagian ini, yang biaya pendaftaran ini kami tidak masuk ke dalam ini. Pendapatan kami hanya kita ini butuh dalam pas misalnya beli alat-alat yang dibutuhkan pada saat kami mengajar misalnya sudah selesai, seperti pensel misalnya habis dengan beli baru. Berikutnya kita masuk pada analisis kelayakan usaha dan pesaing. Analisis kelayakan usaha itu usaha yang kami dirikan sangat layak karena bimbel Kalistung dapat membantu anak-anak yang belum bisa membaca, menulis, dan menghitung. Dengan adanya bimbel Kalistung kami bisa membantu orang tua untuk mengajar anak-anak. Pesaing usaha yaitu sebuah atau beberapa pesaing bisnis yang memiliki produk barang atau jasa yang serupa. Pesaing yang memiliki usaha hampir sama dengan usaha yang kami jalankan adalah usaha taman belajar kita dan rumah belajar kita. Dan pemanfaatan teknologi adalah digital dan pelindung usaha. Ya, pada usaha kami ini kami juga membutuhkan teknologi seperti laptop dan handphone juga untuk komunikasi, dan laptop juga bisa menggunakan brosur. Jadi kesimpulan dari bimbel Kalistung ini adalah bimbingan belajar yang mampu beroperasi di lingkungan masyarakat setempat dan mampu membantu orang tua dan peserta didik tersebut dalam membaca, menulis, dan berhitung. Sekian pemaparan bimbel Kalistung Business Plan kami.